A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang teteh yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa ketemu lagi di mana nih? Di Bandung ya. Nggak perlu ke Proaktuh kan? Ada yang paham, ada yang nggak paham ya, nggak apa-apa lah. Tahu nggak ke Proaktuh? Oh, polos memang benar. Hah? Nggak tahu ya? Yang sudah bikin viral-viral itu kan Sunda Empire. Masa nggak tahu ada yang baru lagi rame sekarang? Oh ya, baguslah, polos-polos saja lah. Nggak usah ikuti dunia ini, bikin pusing, mikirkan pendapatan, dia ada pusingnya bagi memikirkan pendapat orang itu. Oke lah. Jadi kita ngapain hari ini? Hah? SMK. Ini saya mau tahu dulu siapa-siapa sih orang-orang ini. Saya lihatnya asing gitu. Ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa yang saya tidak kenal sama sekali gitu. Bahkan baru pernah ketemu. Dari mana-mana abang-abang, kakak-kakak ini. Semua ketua ini kalau baik kesubuhan ya. Ketua semua pokoknya. Makanya rompinya pada dilepas Pak Ketua gitu. Ini Bang Sani pintar, cerdas, orang Lampung. Saya udah ketemu sama pendirinya Biker Subuhan. Dia bilang, "Bang," saya bilang, "ngapa semuanya dikasih nama ketua?" Karena orang pada rebutan jadi ketua, saya kasih ketua semuanya katanya. Jadi Biker Subuhan tuh Ustaz katanya bukan karena kami bangun subuh, tapi karena belum tidur kata beliau. Waktu saya ajak senam, waktu di Bahagia Camp, saya ajak mereka senam, mereka nggak mau senam, takut sugih Ustaz katanya. Kami dulu pernah di zona itu katanya. Ada yang paham, ada yang nggak paham, ya nggak apa-apa. Polos itu, nanti habis asar baru ketawa. Emang saya harus nyiapkan mental kuat di Bandung nih gitu ya. Makanya mengumpulkan energinya setahun sekali lah minimal ke Bandung. Ya, jadi Akang dan Teteh yang baik rahmati Allah. Bandung ini cerita sedikit ya. Bandung ini kota yang saya dulu masuki 2016 ya. 2016. Saat itu saya pengen bubarkan infak beras. Hampir. GIB itu mau saya bubarkan. Nah, salah satunya indikatornya gara-gara habis dari Bandung gitu lah kira-kira. Jadi makin yakin saya infak beras itu tidak ada gunanya gitu. Dan harus saya bubarkan. Jadi untuk cerita aja, infak beras itu mulainya 2012 di Pontianak. Lalu bisa sampai dengan izin Allah hari ini 146 kota di seluruh Indonesia. Itu bukan karena saya hebat, enggak. Sampai sekarang saya tuh masih bingung gitu. Kok ada orang mau diajak mikul beras tuh, kok ada gitu. Dan yang katanya paskas otot tuh beranak pinak malah gitu. Asal datang saya nambah anak. Lapor gimana Kang? Alhamdulillah ya, anak nambah, istri hamil. Kita ini mikul beras ke bercocok tanam kok. Hamil terus kerja istri kita ini, saya bilang. Cocok ya, alhamdulillah gitu. Betul nak mikul beras. Mana yang paskas otot? Mana paskas otot? Ya Allah, muka-mukanya. Mana angkat tangan dulu paskas otot. Nah, itu kan tengok muka-mukanya tuh. Bahagia ya. Distribusi jalurnya jalur sutra ya kan. Pasti enggak tahu jalur sutra kan? Jalur sutra tuh pondok-pondok yang kalau distribusi beras sebelum pulang itu tuang hela. Jangan Kiai, jangan, tapi duduk. Semoga apa yang kita makan jadi energi beramal soleh, langsung SOP. Itu. Dia udah tahu jadi pondok-pondok mana yang tuang hela itu. Hafal dia. Hafal di luar kepala. Tapi kalau jalurnya tuh tidak ada makan, tidak ada apa, itu tidak hafal dia, tidak bisa ikut. Neneknya hamil, bisa gitu kan, kakek mau sunatan gitu, ada aja alasannya. Tapi kalau yang jalurnya jalur sutra, wah itu dia langsung, anak ikut, wah diajak ikut, tidak diajak nyusul. Tuh, makanya saya bilang, ini paskas kok pada gendut-gendut, melebar ya kan, bulat-bulat. Yang ukhteanya ya. Ukti-uktinya tuh ya alhamdulillah gitu. Tak boleh bilang gendut ya, bilang body bahagia. Apa bilang apa? Body bahagia. Makanya doanya ya Allah, buanglah lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Apa doanya kalau kakak-kakak ukti-ukti? Ya Allah, buanglah lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba gitu ya. Nah,
Waktu 2016 saya masuk ke Bandung ini, ada kalimat dari salah satu orang di sini yang bilang begini, Ustaz, ini gerakan tidak mungkin bisa besar di Bandung. Ingat betul saya, cuma tidak boleh sebut nama ya, karena menjaga kode etik jurnalistik itu. Saya tuh pengen bubarkan gerakan Infakberas. Lalu ngelihat gerakan ini kayak stuck diam di tempat, 12, 13, 14, 15, 16. Kemarin saya dari Jakarta, terus RUPS, reuni ukhuwah penghuni surga gitu ya. Ya kan RUPS kan? Ya kita itu kan bahasa dunianya gitu. Kita punya definisi yang lain gitu. Di Hotel Sofian. Di hotel itu saya masuk Jakarta, mengenalkan Infakberas juga, Muslim Miskin 2015 itu. Alhamdulillah gitu waktu itu, nombok gitu. Karena seminarnya gratis kita buat. Di situ berubah mindset saya tentang orang-orang yang saya lihat kayaknya keren, wow, amazing gitu lah ya. Ternyata banyak utang, punya penyakit. Saya bikin seminar Muslim Miskin, saya kira pada mau ikut seminar, rupanya pada mau minta bayarkan utangnya. Pak, ini seminar yang dibayarin ya utangnya. Karena kan membahas penyakit utang keluarga. Itu 2 shift, dari pagi, siang sampai sore. Kita kira udah selesai. Ternyata di luar Hotel Sofian tuh masih penuh orang-orang. Cuman nih saya bilang, ya udah sambung lagi malam. Habis Isya kita sambung lagi seminar sampai jam 10 malam. Bahas apa tuh? Penyakit utang keluarga. Jadi dakwah waktu itu belum ketemu polanya. Saya bilang, Jakarta kayak gini masalah orang-orang nih. Pindah saya ke Bandung. Begitu di Bandung dapat kalimat kayak gitu. Ini gerakan gak mungkin besar di Bandung. Kenapa? Karena di Bandung sudah banyak ustadz-ustadz yang lebih terkenal daripada antum. Bahasanya gitu. Di sini nih pusatnya kebaikan, orang-orang baik, gerakan-gerakan besar dari seluruh Indonesia tuh munculnya dari Bandung. Wah, antum siapa gitu? Kok tiba-tiba datang ke Bandung, bukan orang Bandung, bikin gerakan di Bandung? Nggak bisa, nggak akan besar. Alhamdulillah waktu itu telinga saya budak gitu. Saya anggap dia ngasih saya motivasi. Saya anggap dia ngasih motivasi. Hari ini Abang Aka 146 kota di seluruh Indonesia, dengan izin Allah Bandung tuh nomor 1 di Indonesia. Paling besar raihannya. Itu karena ada Bang Ipan gitu ya. Gitu Bang maksud tembakannya tuh. Jadi lambung-lambung dulu, semes langsung keprok atuh. Nangis Bang Ipan tuh. Apa gerakan kayak kan beliau kan Urina kan, alumni Urina. Tahu Urina? Universitas Riba Indonesia. Jadi beliau lulusan Urina kan. Dia pikir setan tuh hanya ada di lembaga ribawi aja. Saya bilang setan enggak mungkin nongkrong di situ karena isinya udah setan semua, saya bilang. Setan tuh nongkrongnya di tempat dakwah. Di mana setan nongkrongnya? Tempat dakwah, enggak boleh. Ada yang lebih besar. Ini wilayah kekuasaanku, kau siapa masuk-masuk wilayah saya. Nah setan tuh nongkrongnya begitu. Maka saya bilang 3 hal, antum catat baik-baik ya. Ini kan banyak penggerak-penggerak dakwah, muka-mukanya muka-muka orang-orang baik semua ini kan. Insya Allah calon-calon penghuni surga insya Allah ya. Ada yang nanti malam masuk surganya ya, ada yang sore nanti gitu ya. Nggak mau tuh pasti. Didoakan ahli surga mau gitu. Nanti doakan siapa yang mau mati, nggak ada yang mau. Padahal masuk surga tuh harus mati dulu. Masih pengen makan seblak Ustaz gitu. Seblak. Catat 3 hal. Jadi waktu beliau nangis bilang, Ustaz, apa kayak gini, ya gitulah kira-kira. Saya bilang kayak budak kecil nangis ini. Saya kira di dakwah tuh malah lebih baik. Kenapa di dakwah justru malah ada sikut-sikutan? Maka 3 hal yang antum harus ingat-ingat. Ini juga untuk paskas-paskas lah seluruh Indonesia. Jadi ingat tadi 2016 saya berpikir untuk membubarkan GIB. Justru terjadi di kota ini yang saya dinasihatin orang tidak mungkin besar, sampai hari ini masih top skor. Bandung juara gitulah ya. Mudah-mudahan ini ditempel sama Bogor ini yang dekat. Tapi selama masih ada Bang Ipan, kayaknya belum bisa dilawan lah. Keprok atuh lah pokoknya. Sengaja kan udah lama di dapat materi-materi kayak gini nih. 1. Pecah belah. Apa ujian pertama? Yang paling receh, paling simple, murah meriah. Mana ya, masih ada materi saya?
murah meriah, ya kan? Bentar, kayaknya masih ada, saya simpan filenya. Nih. Murah, mudah, pasti berhasil. Coba diulang. Murah, mudah, pasti berhasil. Pakai program apa dia, iblis? Pecah belah. Nanti ketua satu berantem sama ketua dua, satu ada bendera, satu tidak ada bendera, ya kan? Bandung sama Kabupaten Bandung. Kan aku mah apa atuh? Murah, mudah, pasti berhasil. Coba dulu. Murah, mudah, pasti berhasil. Ini yang jadi korban pasti culun-culun. Oh, semangat, saya mau berdakwah, saya mau terlibat dalam amal soleh. Wah, Allahu Akbar, gitu lah kira-kira ya. Baru jalan sebentar, kena pecah belah. Tahu nggak? Si fulan tuh begini-begini loh. Masa? Iya loh. Makin kecil volumenya, makin valid informasinya. Coba dulu lah. Oh, makin kecil volumenya, makin valid. Ya Cuk. Nah Cuk. Ntar Cuk. Pelan-pelan. Spill dikit dulu Cuk. Udah jadi topi seniman dah sekarang. Baru pada dari Jakarta nih. Habis merantau di Jakarta mendadak jadi seniman sekarang ya. Saya enggak kayak gitu penampilannya ya. Karena udah gaul sama Citra Kirana gitu ya. Masya Allah. Nih beber satu gimana bebernya? Udah ada artis. Pecah belah. Jadi bayangin, antum masuk, tadi saya ceritakan Bang Ipan nangis. Dia bilang, Ustaz, kenapa justru malah di dalam dakwah justru malah banyak konflik? Saya bilang iblisnya nongkrong di sini semua. Nggak mungkin iblis nongkrong di tempat riba, nggak mungkin. Makanya salah satu doa Rasul yang tidak dikabulkan Allah adalah persatuan umat. Betul nggak? Kalau dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari bencana, dikabulkan Allah semua. Begitu Rasulullah minta, ya Allah satukan umatku, kata Allah nanti. Coba lihat, jawab jujur. Antum mulai terasa enggak? Saya salah satu alasan kenapa saya turun dari panggung 2020, tidak lagi ngisi-ngisi tabligh akbar, tidak lagi ngisi-ngisi pengajian-pengajian yang dipanggil-panggil sama komunitas-komunitas. Salah satunya apa? Salah satunya, tentu itu pilihan saya ya. Salah satu penyebabnya adalah ketika saya mulai dengar nih sounding-sounding di beberapa komunitas, kami bisa ngundang Ustaz Lukman. Emang komunitas kamu aja? Kami juga bisa ngundang. Jadi satu kota, beda komunitas. Kalau satu komunitas ngundang Ustaz A, komunitas yang ini tidak mau datang. Nah, mulai paham kan? Nanti kalau yang ini yang datang, yang sana tidak mau datang gantian. Ustadznya sama, tapi di Instastory-nya kami bisa datangkan Ustaz A. Nyambung? Apa program iblis yang pertama? Pecah belah. Oh, berhasil. Lihat ya. Al-Anfal ayat 48. Coba buka. Ini enggak usah keprok atuh ya. Antum buka aja ayatnya. Lama dah saya tak bahas ayat ini. Begitu nengok Bandung saya langsung teringat 2016 yang hari ini dengan izin Allah banyak AA dan juga Teteh yang ini siapa korbannya? Korbannya yang mohon maaf ya, yang CCB. Cantik-cantik botol. Apa botolnya man? Saya mau bilang bodoh dan tolol tuh tidak enak gitu ya. Botol aja pokoknya. Apa? Botol. Apa botol? Itu. Mudah banget diprovokasi. Ini orang-orang yang hidup segan mati tak mau, la yamutu wa la yahya, lagi ngetren apa diikut ya. Nah, orang-orang begini nih kalau diajak untuk pecah belah paling suka dan paling mudah dipecah. Ini ayatnya surat 8 ayat 48. Surat berapa? Gampang ingatnya? 848. Coba 8 itu Al-Anfal, 48 nama ayatnya. Nomor ayatnya. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Teman-teman, syaitan itu bedakan antara hantu, setan dengan jin. Bisa bedakan? Hantu itu
nggak ada. Tapi kalau setan itu ada, bentuknya jin dan manusia. Kalau jin, dia makhluk Allah, nggak bisa dilihat, kita nggak bisa lihat dia. Jin itu ada yang muslim, ada juga yang kafir. Jin tidak punya nabi. Jin dapat perintah dari Allah untuk beribadah. Allah suruh dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang jadi iblis itu nama awalnya Azazil. Siapa nama aslinya? Azazil. Nah, cuma dia pindah kakak. Ya kan? Disuruh sujud nggak mau. Masalahnya itu bukan sujudnya kepada Adam, tapi yang menyuruh sujud itu yang dilanggar. Makanya Allah marah. Malaka Allah tasjuda li Adam id amartuka. Kok nggak mau sujud, iblis? Nah, gitulah kira-kira. Nama panggilannya, nama gaul. Dulu sebelum ada Adam, kau rajin sholat, rajin menyembah aku. Bahkan dalam kisahnya itu tidak ada satupun tempat di muka bumi, di seluruh permukaan alamnya Allah itu yang tidak pernah dipakai oleh iblis ini untuk sujud. Semua dipakai. Saking hebatnya jin yang bernama Azazil ini, dia lagi dengar kita nih. Karena lagi di-mention dia kan, lagi di-tag. Saking hebatnya dia golongan jin. Kana minal jin itu dia di Al-Kahfi ada. Fafasaqo an amri rabbih. Maka dia melawan perintah Tuhannya. Perintah apa? Perintah sujud. Nah, waktu iblis ini tidak ada Adam, dia sujud nyembah Allah. Karena dia prestasinya bagus, langsung menyalip yang lain. Dia dari golongan jin, tapi Allah jadikan dia sebagai pemimpinnya para malaikat. Coba bayangkan. Keprok atun enggak tuh? Jadi kalau bicara kuat ibadah, iblis jauh lebih kuat ibadahnya. Azazil itu Masya Allah, tabarakallah, kalau bicara ibadah luar biasa. Maka saya mau kasih tahu sama teman-teman sudah bergerak di dakwah yang lebih dari setahun 2 tahun, jangan kaget kalau ngeliat orang tingkah lakunya kayaknya Islami, tapi begitu urusan sama duit kok kayak setan gitu loh. Apa? Begitu kalau ngomong tuh antum barakallahu fikum, barakallahu fi umrik gitulah kira-kira ya. Giliran pinjam duit jadi antu, jadi apa? Jadi antu. Hilang M-nya. Nah, kalau antum buka Quran, abang kakak ayah bunda buka Quran, lihat kalau ada kalimat wa id zayyana lahumus syaiton, maka otaknya langsung 2. Jin tadi saya bilang apa? Dia makhluk Allah. Pernah jadi pemimpinnya para malaikat, tapi begitu disuruh sujud tidak berani, tidak mau. Bukan tidak berani, tidak mau. Akhirnya Allah laknat dia. Bukannya muhasabah, malah marah-marah. Itulah yang berubah dari Azazil menjadi iblis. Aba wastakbaro. Begitu kira-kira Allah mention iblis. Nah, syaiton, abang kakak, itu bentuknya 2. Syaiton bentuknya apa? Jazakumullah khair. Ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Mana dalilnya ayaman? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus? Minal jinnati wan nas. Apa yang pertama? Jin. Yang kedua? Nas, manusia. Kalau setan berbentuk jin, dengar azan tuh lari kata Rasulullah. Terkentut-kentut. Apa? Lari kalau dengar azan. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia yang kentut dalam masjid. Dibacain ayat kursi, malah lari. Malah dia ngambil kursinya. Ya kan? Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala, ayo semuanya, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi. Lihat bagaimana setan ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran menjadikan terasa indah apa yang sedang dilakukan, lalu mengatakan la ghaliba lakumul yawm. Gak ada yang bisa mengalahkanmu pada hari ini. Dia ada di kubu A, yang satu lagi di kubu B. Wa inni jarun lakum. Aku ada di pihakmu. Aku ada di kubu kalian. Falamma taro atil fi'atani nakaso ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni aroma la tarawna inni akhafullah. Coba baca artinya. Saya setiap baca ini sakit hati.
Coba baca artinya. Maka ketika kedua pasukan itu sudah saling berhadap-hadapan, sudah siap-siap mau perang, ya kan? Sudah siap mau fight, sudah siap mau firok, sudah siap mau berantem. Apa dia bilang? Ini bari'um minkum. Termasuk rumah tangga yang mau cerai itu begitu. Istri di pihak yang benar. Kamu benar teh, kamu benar teh. Aku dukung kamu. Suami juga bilang, kamu gak salah, istri kamu aja bawel, mulutnya sampai 5, misal gitu ya. Contoh. Nggak mungkin lah, mana ada. Saya ngayal aja nih. Begitu sudah mau cerai, udah keluar kalimat talak atau saya ceraikan kamu, baru iblis bilang, ini bari'um minkum. Yes, berhasil. Satu lagi, ada keluaran terbaru. Sampai dipamer-pamerkan di TikTok. Hai guys, aku janda bersertifikat loh. Hah? Maksud lo? Kenapa segitu bangganya? Di Quran tuh perempuan tuh dimuliakan, dikasih surat An-Nisa, ada surat Ar-Rajul. Perempuan dihormati betul dalam Islam. Tangannya tidak boleh disentuh sama laki-laki sembarangan. Sama kayak Ratu Elizabeth kan? Boleh tidak Ratu Elizabeth tuh salaman sama raja jelata gitu? Tidak boleh. Orang-orang tertentu aja yang boleh ketemu. Bahkan dalam aturannya itu menatap mata ratu aja tidak boleh. Kita laki-laki kan diperintahkan gitu, ngejaga pandangan, tidak boleh mandang sembarangan. Jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Yang sudah nikah berapa orang sini? Dah? Jangan terpikir mau tukar tambah. Apa? Motif aja. Apa? Iya, pasang spion, ganti shockbreaker gitu, kasih stiker, ya laminating gitu. Ucup belum paham, tenang Cup. Nah, belum Cup. Ya belum. Ya perempuan tuh dia enggak banyak mintanya, cuma satu. Mana yang udah nikah, mana yang udah nikah? Dengar ya baik-baik ya, Zuber gitu ya. Perempuan tuh cuma mau satu, yaitu semuanya. Ya enggak ribet. Harus bisa ganti keran ya kan? Septic tank penuh ya. Kulkas tiba-tiba enggak sejuk. Itu kenapa lah pas suami itu pergi tuh mendadak semuanya tak bisa. Jadi perempuan enggak simple banget nikah sama perempuan tuh. Dia cuma minta satu aja. Apa satunya? Ya, kau harus ngasih duit yang banyak, ngasih perhatian, kau harus bilang cantik tiap hari, kau harus peluk dia, mau tidur dia yang diurut. Kita yang cari duit, dia yang diurut. Iki piye toh? Kok senyumnya ditahan-tahan gitu? Punya istri ya? Keprok atuh. Dimodif apa? Dimodif udah. Obatnya apa ya man? Ajak jalan, ajak makan. Apa? Makanan penghibur dia tuh, wanita seluruh alam itu, bakso mie ayam. Oh, kalau diajak makan itu tuh terbuka lebar. Dia tuh waktu ngeraciknya tuh loh, masukkan cabai, kurang ini. Kita udah selesai, dia belum selesai ngeraciknya. Tapi bukan di sini ya. No, Samudra Atlantik. Ajak jalan, ajak makan. Ya. Nggak gitu juga konsepnya Ustadz. Nah, biasalah mulai rame. Asal disentuh dia nih, ya kan mulai rame. Saya sih tidak aneh kalau mereka protes di YouTube gini, apalagi di TikTok gini protes, tidak aneh saya. Alis buatan Allah Subhanahu Wa Taala jadi edit sama mereka? Apa? Alis buatan Allah Subhanahu Wa Taala diedit, kurang simetris sih kayaknya kan. Gimana ndak kuat? Apa nih cuma suami la ilaha illallah? Apa tuh kata dia? Memang lembut dia, puntennya kata dia. Habis kau kena injak-injaknya. Ya kan mati kutu. Saya sih tidak takut Ustaz sama istri saya. Terus kalau istri saya lebih berani daripada saya. Tapi walaupun kayak gitu hebatnya mereka tuh bisa multitasking. Badannya di sini. Ini pikirannya ada yang mikirkan jemuran, rice cooker tadi belum dipencet, ya kan? Bisa tuh dia tuh. Kita nih laki-laki jangan coba-coba lah nak ngelawan multitaskingnya mereka. Kita kalau udah otak kita tidur gitu, apa? Apa otak kita? Udah tidur, tinggal bantal, kasur, bismillahirrahmanirrahim ahya. Mereka pas kita lagi mau baring tuh nanya, udah dikunci belum pintu? Udah matikan lampu belum? Itu kan pertanyaan-pertanyaan, gak ada pilihan ganda kan?
Udah diselop belum? Kan susah banget pertanyaan itu. Ya Allah, aku nih lupa. Udah ke belum ya? Laki-laki lupa kan? Pakai prinsip ayaman, lakukan, lupakan. Nah gitu juga konsepnya. Lakukan, lupakan. Yang sakit hati tuh, yang kesal tuh apa? Begitu kita udah semangat-semangat, ya kan keluar kita ternyata udah semua, udah mati lampu, udah diselep, kan hilang tidur gitu tuh. Kan tidur dari bismika Allahumma ahya bismika amut jadi alhamdulillahilladzi ahyana atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sepeda ngereok kan. Banyak betul. Nah, minta urut lah, minta apa lah. Nanti dia nanya tiba-tiba, aku cantik gak? Kata dia, mati lah. Oh, Nek kok gak senyum-senyum lagi? Gak paham ini omongan rumah tangga ini ya? Beda rumah tangga ya? Oh, Nek, tanya sama Ucup, Nek. Aku banget ayah, astagfirullah. Ya kau lah yang kau ngomongkan, siapa lagi? Ya Allah. Terus nanti ada waktu tuh dia dorong-dorong kita kan, dia dorong-dorong, sempit katanya. Jadi kasur tuh sebesar-besar itu, sempit di pojok gitu suaminya. Ini cerita di Samudra Bantik ya. Dorong, ada yang nggak paham, nggak apa. Sebesar apapun kasurnya, tapi di pojok itulah suaminya. Curhat ya Pak Ustadz. Nggak lagi ngomongkan makhluk yang namanya perempuan. Masya Allah. Kok bisa sejauh ini kita ngomong ini? Oke lah. Jadi rumah tangga tadi yang saya bilang itu cerai, babak belur. Ini konflik pertama adalah pecah belah. Dalam rumah tangga, dalam dakwah itu yang paling murah mudah. Makanya yang paling menyesakkan dada, dan saya waktu baca ini tuh marah luar biasa. Saya bilang kurang ajar, dasar setan. Coba bilang. Apa dia bilang? Inni akhafullah. Ini statement keluar dari dia. Dan dia bilang saya takut Allah, makanya dilepas. Inni akhafullah. Inni aroma la tarawna. Aku bisa lihat apa yang kau tak bisa lihat. Kan kesal sekali. Makanya banyak orang yang sudah cerai, sudah telanjur menstatementkan talak, habis itu sebagian besar nyesal. Pengen balikan tapi malu. Ini yang terjadi abang kakak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu syadidul iqab. Kata iblis, Allah tuh keras sekali hukumannya. Nanti di 14 surat 14 ayat 22 kalau tidak salah saya. Iya betul, 14:22. Antum baca ayat ini lebih kesal lagi. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Aku juga memberikan janji kepadamu, tapi bohong. Apa? Bohong. Jadi kalau ada yang suka ngeprank sekarang, iblis itu udah jauh lebih expert. Jadi kita terlambat ngeprank sekarang. Iblis sudah jauh lebih hebat. Coba diulang. Aku menjanjikan kepadamu, tapi bohong. Ini ayatnya 14:22. Ingat ya tadi ya, dari 8 ayat. Antum kalau belajar kayak gini catat ayatnya. Memori antum udah full ya semuanya ya. 8 48 14 22. Jadi sebelum ada tren bercanda, ini udah duluan. Iblis udah duluan bercandanya. Apa kalimatnya? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Coba bilang. Antum biasakan melafazkan mustolahat atau istilah-istilah yang ada di Quran. Jadi jangan pakai istilah sendiri. Pakai bahasa Arabnya, ambil, belajar walaupun cuma 1-2. Jadi jangan cuma barakallahu fi umrik ya taunya. Ambil istilah Quran. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Coba bilang. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pernah menjanjikan padamu, tapi aku mengingkarinya. Lalu
Apa kata iblis lanjutannya? Apa kata syaitan? Wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Oh, kesal sekali baca ini nih. Antum terasa enggak sih kesalnya? Wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Begitu kata iblis, aku dulu pernah ngajak kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku ndak nyuruh-nyuruh, kata iblis. Aku ndak yang memperosokkan kamu, hanya mancing-mancing aja. Tuh perempuan kayaknya enak dicoba tuh. Itu suami orang kayaknya lumayan menantang tuh kalau direbut. Itu kata iblis. Sampai ada kemarin kalimat tuh, menurut saya Masya Allah, aneh tapi ya nyata gitu. Gak apa-apa tuh selingkuh, toh suka sama suka. Saya juga sudah gak perawan. Hah? Maksud lo? Mohon maaf, semurah itu ke perempuan-perempuan hari ini? Dan dia bilang biar ada tantangan, ngambil suami orang tuh biar ada tantangan. Itu bukan perempuan namanya, ubur-ubur. Kok ubur-ubur emang gak ada otaknya? Apa sih bilang? CCB, cantik-cantik, botol. Apa botol? Sama juga, ganteng-ganteng, botol. Kalau ganteng laki-laki Pluto, polos lu Pluto. Ngapain ngerebut suami orang tuh ngapain? Ya duit lah Ustaz. Oh, untuk beli cilok kan nggak mungkin kan? Saya ngerebut suami orang supaya bisa beli cilok, nggak ada. Pintu gerbang pertama adalah pecah belah, hancurkan. Tadi subuh baru ada yang curhat sama saya. Istrinya awalnya baik, bagus, begitu ganti circle langsung. Oke, catat baik-baik ya, takut lupa saya. Kesalahan fatal yang paling umum tuh ada dua. Salah makan sama salah gaul. Coba bilang. Apa yang pertama? Salah apa? Salah makan. Itu Nabi Adam salah makan. Orang kalau makannya makan babi, makan sesuatu yang syubhat, makan sesuatu yang haram, jangankan yang haram, yang syubhat aja, itu doanya langsung tertolak. Sama kayak orang terminum racun tikus. Dia bilang, "Enggak sengaja, saya enggak niat bunuh diri, Ustaz." Tapi enggak sengaja minum. Iya, konsekuensi dari salah minum racun tikus tadi, terminum adalah muntah atau mati. Ada konsekuensinya. Makan yang haram atau syubhat, yang antum, oh yang penting viral, enggak peduli ada mirin ke, ada amciu ke, disembelih pakai bismillah atau enggak, yang penting viral, yang penting murah, banyakan. Kan perintah Qur'annya kan halalan thayyiban. Yang dilakukan apa? Enaan wa murahan wa banyakan. Diganti ayat Qur'annya apa? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Diganti kalimatnya jadi enaan wa murahan wa banyakan wa gratisan. Hebat ini makomnya. Dia ganti ayat Quran. Yang penting viral. Nggak ada lagi halalan thayyiban. Pokoknya enaan wa murahan. Sakit jiwa. Salah makan. Yang kedua, salah gaul. Niatnya mau ikut majelis taklim, tapi kok jadi apa namanya tuh? Fashion show. Hari ini pakai jilbab ini, besok dress code ini. Otak nggak ganti, mulut nggak ganti, baju nggak ganti. Suaminya bilang, kok semenjak kamu ikut pengajian paket apa? Sapi gitu kan. Tiap hari ada sapi lewat. Sapi. Keranjang kuning, sapi keranjang kuning. Tak berhenti tiap hari sapi datang. Memang tidak pernah ke mall, tapi sapi datang tiap hari. Suara laki-laki yang dirindukan, paket. Apa suara laki-laki yang dirindukan? Jadi ketika dia kesal sama suara suaminya tuh, ada suara laki-laki yang dirindukannya. Pakai. Itulah bikin dia bahagia tuh. Bisa ya. Banyak dapat ilmu kita dia. Dapat materi baru ya. Alasannya mensupport UMKM ya. Ya, gitulah. Dah ya. Apa kata iblis? Fala talumuni. Coba bilang. Ya, fala talumuni. Ambil istilahnya nih, ambil pakai Quran. Fala talumuni. Walumu anfusakum. Jangan kau mencerca aku.
tapi cercalah dirimu sendiri. Kan aku cuma ngajak, kau yang eksekusi. Makanya hampir semua orang yang berpisah, bercerai-berai pasti menyesal. Dia ndak left dari grup, tapi di left sama grup. Coba ulang. Dia nggak left dari grup, tapi di left sama grup. Misalnya grup 1 nih, grup taubat 1 misalnya. Sepi taubat 1 nih. Rupanya yang ada di grup itu bikin grup taubat 2. Semua diajak pindah kecuali dia sendiri. Itu namanya di left sama grup. Sian. Paham? Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita? Ini kunci jawaban ujian. Supaya kita tahu kalau ujian di kampus, jangankan kunci jawaban, soalnya aja nggak dibocorin. Soalnya aja nggak dibocorin. Ini kunci jawabannya dikasih sama Allah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Cobalah lihat kalimatnya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Antum kesal gak sebenarnya? Baca gini apa perasaannya? Saya mau nanya dulu. Apa yang antum rasakan setelah bacain ini? Benar gak tadi saya bilang di awal? Program iblis, bilang murah, mudah, pasti berhasil. Apa? Ada yang pernah jadi korban? Hah? Banyak. Masya Allah, siap. Ada hasilnya? Ada hasilnya enggak? Enggak ada hasilnya. Sampai kapan kita mau pecah belah kayak gini? Sampai kapan? Maka saya bilang sama kawan-kawan di internal, kita udah enggak cari muka. Coba bilang, muka sudah ada. Sudah punya muka semuanya? Kecuali fotografer yang memang kerjanya cari muka. Fotografer tuh kerjanya apa? Cari muka. Muka orang bisa difoto. Ucup kemarin kan cari muka kan? Mana dia udah dapat dia lama aja ya. Saya bilang di beberapa kesempatan kalau di internal saya paskas anak paskas kan, logo besar-besar, coba bilang, tonase kecil-kecil, memalukan. Nah, sekarang tidak berani lagi mereka pakai logo paskas, mereka tulisnya PSK di situ tuh. Oh ada S-nya tuh. Disingkat. Pecah belah. Udah apa yang pertama? Nomor 1 ujian dakwah itu. Apa ujian dakwah yang pertama? Pecah belah. 848 1422. Masya Allah sian. Ngapa nak? Anak nangis tuh 2. 1 lapar. Yang kedua panas atau ndak enak ada badannya tuh. Mandikan, kalau enggak bapaknya mandi dulu. Atau dia perlu vitamin D. Coba kasih vitamin D. Ya, ayah mana ada bawa vitamin D? Sini. Ayah mana ada bawa vitamin D? Sini. Mana bapaknya? Bapaknya sini. Langsung diam kan? Langsung diam. Ini vitamin D-nya, vitamin D. Jadi ulama besar nanti, alim soleh, insyaallah. Kalau ndak lapar panas kata mama saya. Makanya kalau dia kepanasan bapaknya mandi ya. Nah, ini namanya beramal cerdas di waktu terbatas ya. Jadi kalau budget kalian sudah mulai berkurang, cubit anaknya nangis atuh gitu ya. Gurau. Manalah saya nak marah-marah di Bandung. Orang Bandung ini lucu-lucu ya kan? Penuh dengan berbagai macam trik gitu ya. Saya tidak bilang licik, enggak. Cuma banyak triknya gitu. Banyak akalnya. Bandung.
Makanya juara. Ngapa selebrasinya luar biasa kemarin kan? Ya ada lain lah. Malah saya nanti berurusan panjang nanti. Pokoknya juara lah pokoknya. Apa? Juara pokoknya ya, pecah belah. Yang kedua, apa yang kedua Ayaman? Setelah 848, setelah 1422, yang kedua, apa yang kedua? Berhenti beramal soleh karena hal yang remeh-temeh, karena hal yang receh. Kumaha dama kemana? Nggak pernah lagi kelihatan. Nggak mau lagi datang. Apa mual ya? Pontianak tuh kalau mual tuh muntah-muntah. Sama ya, sama kan? Sama bang? Mual kan? Kami pun di Pontianak gitu nggak bilangnya mual. Tuh kan, vitamin D kan langsung dia mana aja. Ngapa lagi tadi nonton juga. Kau udah di TikTok online loh. Kalau yang offline nonton wajar. TikTok penonton juga, komen juga. Memang netizen ini Masya Allah. Kok bisa kamera matanya nengok sebelah sini, itu gimana ceritanya? Pakai apa dia nengoknya? Luar, kamera saya kan cuma untuk segini aja gitu. Kok bisa dia di sini kan? Apa yang terjadi sebelah sini? Memang netizen nih. Kadang-kadang unpredictable. Kemana? Nggak pernah lagi turun, mikul berat, nggak pernah lagi ini. Dulu paling semangat. Nggak lah. Kenapa? Saya nggak di-mention. Nggak di-mention di grup. Nggak di-tag Instagram saya. La ilaha illallah. Kalau apa? Kalau nggak boleh pakai, harus pakai apa? Kalau panjenengan bahasa sininya apa? Anjen. Oh iya, nggak boleh maneh gitu, nggak boleh ya. Sengaja saya tahu kok mana yang kasar, mana yang halus. Maka nggak boleh pakai maneh gitu kan. Ajengan ya kan, halus tuh. Ya kan? Ajeng ya, ajengan beda lagi ya. Ajengan tuh ustadz ya. Jadi tanya kenapa nggak mau ikut lagi? Nggak lah. Kenapa? Nggak dapat kaos. Nggak dapat kaos. Nggak jadi ketua. Itulah kenapa ada biker subuhan untuk pakai ketua. Nggak jadi ketua, nggak di-mention. La ilaha illallah. Receh betul. Kenapa nggak ikut lagi? Logo kami nggak dipasang. Logo? Matilah. Itulah salah satu alasan kenapa saya 2020 mundur, turun dari semua panggung. Jadi berputus asalah yang mungkin pengen undang-undang gitu ya. Saya udah off. Jazakumullah khair. Saya cukup ngisi di tempat yang saya mau ngisi. Saya pergi ke tempat-tempat yang saya mau pergi. Jadi kalau untuk memenuhi undangan mohon maaf, jazakumullah khair. Bukan berarti tidak mau ya. Saya ada hal-hal yang harus saya lakukan. Makanya ini kayak Bandung ini lama ada tak jumpa. Udahlah saya bilang ke Bandung lah hari ini. Udah 20 tahun kita tidak ketemu nih kan. Jadi berhenti karena beramal soleh. Berhenti beramal soleh karena hal yang remeh-temeh receh gitu. Kayaknya kalimat kuncinya, passwordnya. Bagaimana dia bisa berhenti? Dia pakai kaidah kayaknya dan katanya. Katanya kamu tuh diginiin, katanya kamu tuh ini, kamu tuh dibilangnya begini, kamu tuh. Fakta, enggak tabayun, enggak cross check, langsung percaya bulat-bulat apa yang diomongkan orang. Inilah yang saya bilang tadi, Pluto. Apa Pluto? Polos, lugu dan tolong. Nah, gitu. Tolong. CCB, apa CCB tadi? Cantik-cantik. Botol, apa botol? Masya Allah. Ini ujian hati. Semua kebaikan itu ujiannya yang paling berat hati, bukan fisik. Kalau fisik antum kuat, mikul beras ya kan, dipukul, ditinju, berantem, udah biasa aja. Dakwah itu yang
paling menguras energi adalah ujian hati. Makanya yang ketiga, yang bikin orang akhirnya tidak melanjutkan dakwah atau berhenti di tengah jalan atau dakwahnya tidak besar-besar, itu karena punya penyakit merasa. Kata kuncinya, saya adalah. Apa kata-katanya? Saya adalah foundernya, saya adalah pencetusnya. Kalau nggak ada saya, nggak bisa semuanya. Ini setan, apa? Setan. Harus pakai tasdid. Kenapa saya sembunyi? Kenapa saya turun? Kenapa saya memilih untuk bang, nggak usah pakai foto? Kemarin itu posternya kan udah telanjur dibikin sama budak-budak. Kalau ikut aturan nggak boleh ada foto saya, hanya ada nama aja. Itu cara saya ngejaga. Karena setan berseliweran. Antum tahu, kalau orang sudah di atas, itu menghadapi orang hasad itu suatu masalah. Yang kedua, yang lebih seram dari orang hasad adalah menghadapi penjilat. Saya serius ini. Hati-hati antum. Nih ya. Penyakit orang kena merasa itu satu karena ada yang hasad. Merasa si paling korban, ya kan? Dia yang salah, dia yang marah. Coba bilang. Playing victim. Ini setan semua nih. Setan dakwah, ngerusak Islam, ngerusak agama. Pakai simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama. Dia pada perusak agama. Penyakit hasad. Oke, ini kita skip lah. Saya mau bahas yang ini. Pernah dengar gak Ayaman bilang gini, saya ini manusia, bukan es krim, jangan dijilat. Pernah dengar? Pernah dengar gak saya ngomong gitu? Saya ini manusia, bukan jangan dijilat. Banyak orang tumbang, Opa dan kawan-kawan, ketika sudah populer, setelah terkenal, di atas, di puncak, tumbang, menghadapi, bukan menghadapi orang hasad. Kalau versi anak-anak sekarang kan hasad, tet gitu, silang. Penjilat, yes, gitu. Tentang. Masya Allah, Ukhti, kamu cantik banget, Ukhti. So sweet banget sih lihat kamu. Hati-hati ketemu orang kayak gitu tuh. Apalagi kalau dia suka ngomongkan orang lain di depan antum. The one who talk to you will talk about you. Apa? Artinya dilarang kencing berdiri. Keprok atuh. Dia yang salah, dia yang marah. Coba bilang. Paham? Ini paling ada nama istilah ilmiahnya tuh NPD. Orang sakit jiwa Bang Kakak tidak akan pernah merasa dia sakit jiwa. Beda sama orang sakit gigi. Kalau orang sakit gigi langsung pengen cepat-cepat ke dokter berobat karena terasa sakitnya. Tapi kalau sakit jiwa dia tidak akan pernah merasa dirinya sakit. Dia akan bilang orang lain yang sakit. Paham? Maka SMK ini saya buat untuk TMS, tunjuk muka sendiri. Kalau bahasa Melayunya tunjuk muka seorang. I'm talking to you. Siapa yang salah Iman? Kau. Saya, kita. Tunjuk muka sendiri. Kalau antum duduk di SMK lalu berpikir memikirkan orang lain, oh ini si fulan, ini bos aku, ini atasan aku. Gagal antum belajar di SMK ini. Karena memang abang kakak, pekerjaan yang paling enak di muka bumi ini apa? Menyalahkan orang lain. Itu pekerjaan paling enak di muka bumi. Ini saya balikkan lagi materi-materi dasar nih di Bandung. Ngingatkan lagi usikum wa nafsi bitaqallah. Antum lagi di atas, hati-hati. Antum lagi terkenal, hati-hati. Antum lagi banyak yang muji, hati-hati. Banyak penjilat yang pura-pura baik depan antum, muji-muji antum berlebih-lebihan. Masya Allah, antum ini kalau berjalan tidak nyentuh tanah. Kalau ada antum ini semua urusan jadi beres. Oh, penjilat, hati-hati.
Makanya kami pakai coding itu es krim. Es krim apa? Ada es krim lewat. Pernah dengar atau buka Google sekarang? Mirza Ghulam Ahmad. Coba. Coba Mirza Ghulam pakai GHU. Bisa enggak di sini ya? GHU. Nih. Kalau di versi ini dia, antum tahu ceritanya? Tahu enggak? Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku sebagai nabi. Siapa dia? Dia asalnya orang soleh. Udah ya, saya enggak mau nengok mukanya. Nanti antum pajang pula foto dia di rumah. Awalnya adalah orang soleh, rajin sholat, punya ilmu. Tapi dia punya pengikut. Dia punya apa? Orang-orang yang membersamai dia. Follower-followernya itu, dulu belum ada TikTok, belum ada Instagram. Jadi follower-follower dia ngikut dia kemana-mana. Lalu mengatakan, wahai guru, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, Ismuhu Ahmad, Nabi yang namanya Ahmad itu engkau, bukan Muhammad. Anu baca nanti sejarahnya. Tapi tanya sama guru, jangan buka Google. Banyak info-info yang salah di situ. Ismuhu Ahmad, yang di dalam Al-Quran itu engkau guru, karena namamu Mirza Ghulam. Yang dimaksud dengan Ahmad ini adalah engkau guru. Kaulah Nabi akhir zaman, bukan Muhammad yang di padang pasir itu. Begitu kata pengikutnya. Satu kali ngomong, tidak mempan. Ngomong lagi kedua, tidak mempan. Bukan Muhammad, aku Ahmad. Bukan, engkau nabinya, kata pengikutnya. Bersikeras. Sekali kejadian, 2 kali kejadian, 3 kali, lama-lama Mirza Ghulam Ahmad berpikir, iya, kayaknya aku ini nabinya. Bikinlah dia aliran namanya Ahmadiyah. Paham tuh? Buka nanti, belajar, tanya sama guru yang Mana Ahmad? Ente nabi jangan mati. Ya kan? Begitu dia mengaku nabi, Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Kalau antum baca sejarahnya, saya dulu waktu di Gontor belajar, namanya Al-Adyan, nama pelajarannya itu Al-Adyan. Belajar bagaimana meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad ini. Mohon maaf ya, punten ya. Itu meninggalnya berlumur dengan kotorannya sendiri. Jadi mohon maaf ya, keluar kotoran saat matinya itu, kotoran keluar dari, mohon maaf, dari duburnya, itu keluar semua menutupi semua tubuhnya. Allah seolah-olah mempermalukan, menunjukkan ini loh orang-orang ngaku nabi. Nabi itu udah selesai sampai Nabi Muhammad. Pertanyaan selanjutnya yang saya mau tanya sama antum, ini Mirza Ghulam Ahmad ada niat enggak untuk jadi nabi di awal? Kok tiba-tiba kepikiran jadi nabi? Yo, gara-gara apa? Ada es krim. Ada yang ngapain di samping? Ada yang jilat. Wah bos, pokoknya kalau ada bos mah beres satu bos. Jilat apa? Saya paling tak suka. Dan saya terus terang nggak bisa buang-buang waktu gitu. Asal ketemu orang begitu pasti cepat-cepat sing menghilang gitu rasanya. Maka kalau benar saya akan bilang benar, kalau salah saya akan bilang salah. Hitam putih, nggak ada urusan. Maka hati-hati abang-abang kakak kalau ketemu sama penjilat. Quran itu mengingatkan kita tentang tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Maka ujian pemimpin itu adalah mendengarkan. Sedangkan ujian pengikut, follower itu menyampaikan ide dengan benar. Maka banyak hari ini orang, waktu kecil dia mau dengarkan omongan kita, sudah besar dia tidak mau tutup telinga. Dia tutup telinga, dia tidak mau dengar masukan kita. Maka saya coba tanya sama di internal. Kalau udah rapat syuro, saya bilang, ayo kita ngomong, apa yang mau kita sampaikan? Mumpung ada saya, sampaikan, saya mau dengar. Kalau ada masukan yang bagus-bagus, ayo kita jalan. Banyak orang-orang hari ini abang kakak tumbang itu bukan karena
orang lain, tapi karena kesalahan diri sendiri. Menikmati penjilat. Lihat Ustadz yang video antum viral. Ini Ustadz, Masya Allah antum ini luar biasa. Antum sudah terkenal sekarang. Naikkan grade-nya Ustadz. Jangan mau naik Lion Ustadz, naiknya Garuda. Oh, penjilat, apa? Sampai sekarang saya masih naik Lion. Sampai sekarang saya masih naik. Kalau tidak dipaksa tadi malam tuh, saya tidak tidur di hotel itu. Udah telanjur dibelikan. Seminggu yang lalu dibelikan. Allahumma paksakan. Kalau tidak dibelikan sama beliau, saya tidak akan tidur di situ. Saya tidur di rumah Bang Ipan. Bagi saya sama aja, ya kan? Tidur kan? Mata pejam, tidak bisa nengok kok keindahan kamar hotel. Nggak ada, sama aja. Antum nih grade-nya udah beda sekarang, levelnya sudah beda. Oh, penjilat. Apa? Hati-hati. Itulah yang membuat orang akhirnya punya penyakit merasa. Kamu yang berjasa tuh. Kalau nggak ada kamu mah, wah nggak jalan ini. Dia mah enak-enakan aja di atas, kamu yang di dalam gudang bergaul dengan kutu, bergaul dengan beras. Namanya di gudang, mau bergaul sama presiden dalam gudang. Ya, ketemunya kutu, ya tikus, ya kan. Saya udah tawarkan sama budak-budak, kau mau gantikan aku? Gantikan lah, jadi pengasuh. Ya, Bang Ipan mungkin mau gantikan saya kan. Syaratnya satu aja, ngisi SMK tiap subuh, nggak susah kok. Oh, Ustadz sudah jadi artis, circle-nya orang-orang hebat. Aku mah apa tuh? Sudah tidak mau lagi ketemu sama kami. Kami ini kecil-kecil, tidak dipedulikan lagi. Baper, apa? Baper. Ustadz sudah international, apa? International. Antara muji dengan jatuhkan dengki itu kan beda-beda tipis. Luar biasa Ustadz sekarang. Luar biasa di luar. Yuk jawab, mana yang lebih berbahaya? Hasad, orang yang hasad atau penjilat? Banyak yang menjauhi atau banyak yang menikmati? Jujur atuh. Mana yang lebih enak? Dijilat kan? Orang suka tuh dijilat, dipuji-puji berlebihan ya. Apa? Ini kode-kode aja saya. YTTA, yang tahu-tahu aja. Oh, penjilat ini sangat berbahaya. Makanya Tuan Guru Sabson pernah ngambil status itu dikirim ke saya. Jangan sering-sering naik di ketinggian. Sekali-sekali kata beliau, turunlah ke bawah. Ustaz Dasar Latif bikin kalimat bagus juga kemarin. Spontan ya, orang dari hati itu kan kalimat-kalimatnya kadang-kadang jelek gitu, terasa di hati gitu. Karena dari hati ngomongnya. Beliau bilang, wahai anak muda, anak-anakku, kata beliau, tinggi-tinggilah, gantungkan cita-citamu setinggi-tinggi langit, seperti bintang-bintang di langit sana. Tapi rendah-rendahkan hatimu seperti mutiara di dalam samudera. Tinggikan, gantungkan cita-citamu setinggi-tinggi langit, tapi rendahkan hatimu sedalam mutiara di samudera. Harus nyentuh dunia Bang Kakak. Jadi pribadi yang original aja. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah sandiwara, nggak usah kebanyakan filter. Tepuk sebelahnya. Nggak usah kebanyakan filter. Kalau jelek mah tetap jelek aja. Oh, kalau di sosmed ya Allah, glow in the dark gitu lah. Glow? Apa tuh glow in the dark? Kunang-kunang. Ya kan? Glow in the dark. Wow, begitu ketemu aslinya. Zom. Ya, ikut saya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Boleh. Catat atuh. Ginilah kira-kira dakwah anak muda nih ya. Ajak main-main dikit, gurau-gurau. Serius-serius sakit perut dia. Ya, wajah, ya ukti-ukti ikut ayaman ya. Wajah itu dirawat. Bukan difilter. Saya mau bilang yang lebih kasar sebenarnya. Wajah itu dirawat, bukan diedit. Enggak sampai hati saya. Paham? Ukti-ukti? Original aja, original. Nanti dapat laki-laki yang original. Kalau kamunya KW dapat laki-laki KW juga, melengkung dia kan.
Tulang lunak, laki-laki KW apa? Laki-laki apa? Kalau mau cari suami itu yang pas-pas otot gitu loh, ya kan? Beras aja diangkat, apalagi kamu kan gitu. Gitu Cuk, cara naikkan orang tuh Cuk, ya kan? Habis ini masih ada waktu siap-siap aja habis ini. Banting lagi gitu kan. Jomblo-jomblo rahimakumullah lama, lakunya udah saya lelang di sedekah akbar udah, ya kan? Di IBS saya lelang, ya kan? Di Paskas Bahagia udah saya lelang. Masih ada laku-laku, berapa lah harganya nih? Di Paskas Bahagia udah kan? Udah saya lelang. Di sedekah akbar udah. Masih ada laku-laku. Ya Allah, udah nih. Gimana lah cara saya jual kita gini? Pasang plang kali ya dijual gitu ya. Atau disewakan mungkin boleh ya. Uncup disewakan misalnya gitu. Cup. Siap jadi pasanganmu seminggu gitu. Ya Allah. Kak, analoginya tuh seperti gula. Tahu gula? Tahu gula? Kalau gulanya asli yang datang kan semut asli. Kalau gulanya gula palsu ada semut-semut yang mau datang? Nggak ada. Gula palsu itu semut nggak mau datang. Makanya abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah, dalam pergerakan dakwah hati-hati sama 3 hal ini. Pertama apa? Yang kedua, berhenti karena amal soleh yang receh dan remeh. Kayaknya, katanya, dia pakai prasangka jalani dakwah itu, tidak pakai fakta, pakai kayaknya, pakai katanya. Yang terakhir, begitu dia tidak berhasil, cara 1 tak berhasil, cara 2 tak berhasil, iblis masuk cara ketiga. Apa cara yang ketiga? Dibikin punya penyakit merasa saya adalah yang berjasa, saya adalah yang paling berkontribusi, si paling apa? Si paling. Bahasa Inggrisnya entusias. Si paling entusias. Ya kan? Paling ngerti, paling paham, paling sotoy Dapat sesuatu pagi hari ini? Saya tidak tahu dari tadi. Gak tau mau ngomong apa, tapi nengok ke antum nih kebayang materi ini gitu aja kira-kira. Biasanya tuh kebetulan materinya tuh biasanya apa? Materinya biasanya kebetulan. Betul. Ya. Itu dulu. Apa? Ini oleh-oleh untuk orang Bandung hari ini. Ingat-ingat 3 poin yang tadi Ayman sampaikan. Begitu antum mulai kepancing untuk berpecah belah, ingat-ingat, oh iya, ujian level 1. Ini anak baru. Apa? Anak baru. Maba. Ya, ujiannya gini, kena pelonco. Nanti kalau sudah bertahan lebih lama, nah gitu. Mulai udah berkarya dia, udah ikut distribusi, udah mikul, udah berdakwah, udah ikut berkhidmat, ngawal ustadz, ya kan? Ikut merintis kebaikan. Tiba-tiba berhenti. Gara-gara ndak dimention, ndak di tag, ndak dapat kaos, logonya ndak dicantumkan. Mungkin nanti yang masuk surga logonya kayak logo komunitasnya, logo pondoknya, logo lembaga dakwahnya. Saya statement di beberapa teman-teman yang ngajak jalan kolaborasi, saya bilang logo antum aja bikin besar-besar. Saya bilang bila perlu isi banner itu enggak usah ada logo antum yang besar. Itu sekaligus saya Munzalan enggak usah ada logonya, saya bilang. Sekaligus saya statement, sekaligus ngasih tahu sama dia. Tidak ada urusan aku sama logo. Kita udah tidak cari muka. Coba bilang, kita tidak cari muka. Muka sudah ada. Kita tidak cari nama. Nama sudah ada. Kita cari bekal mati saja. Tepuk sebelahnya, jangan cari muka. Muka udah ada. Jangan cari nama. Nama udah ada. Cari bekal mati saja. Cari apa? Cari apa? Cari bekal mati aja. Dah? Masih mau cari muka? Cari muka dah? Ada tak mukanya? Mau ditarik, mau disimpan di mana muka bapak? Mau disimpan situ aja tuh Pak. Jangan dipindah di parkiran. Situ aja Pak, bagus sudah. Aman Pak, aman. Ya kan? Mau disimpan di mana muka papa? Situ aja Pak gitu. Inilah botol, ini apa botol? Apa botol tadi?
Saya mau tanya sebelum saya tutup. Yang saya sampaikan ini fakta ke mitos? Kalau bahasa anak sekarang, relate banget gitu. Apa? Relate banget gak? Relate banget gak materi aku? Najis tralala. Saya bayangkan aja. Gimana materi aku? Relate gak? Relate gak? Saya ngebayangkan tuh ya mual udah. Apa? Mual. Relate banget gak? Relate banget gak? Tepuk lagi sebelahnya. Cari bekal mati aja. Masih belum banyak. Hati-hati sama yang hasad. Hati-hati, lebih hati-hati lagi sama penjilat. Oke? Sip? Dapat sesuatu nggak? Alhamdulillah. Lihat, ingat ya rumus di SMK-nya TMS apa? Tunjuk muka sendiri. Siapa tersangkanya? Kita. Siapa tersangkanya? Kita. Lu aja kali. Gimana Opa? Siapa tersangkanya? Saya. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dengar baik-baik. Doanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selama ini diajarin doa Nabi Adam, doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam dari mana? Adam dan Hawa, coba lihat. Bisa baca tak? Lulus SD semuanya ya. Keduanya berkata. Siapa yang paham bahasa Arab sini? Ada? Yang pernah belajar bahasa Arab? Selain yang makola ini, aduh, selain itu. Kola, coba bilang. Kola. La-nya panjang atau pendek? Panjang. Kalau kola, wa kola Musa. Kola, satu orang. Kola, berarti? Dua. Siapa yang ngomong tuh kola? Adam dan? Hawa. Siapa yang baru tahu? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak ini? Kebanyakan makan sebelah, jangan-jangan. Jangan-jangan yang nyetak-nyetak Quran tidak tahu juga ini doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Astagfirullahaladzim. Onai, salah onai pula. Mau bilang supir udah enak saya kan. Kola, coba bilang. Kola. Berkatalah keduanya. Siapa keduanya? Siti Hawa diturunkan Allah katanya di Jeddah. Nabi Adam diturunkan Allah katanya di daerah Sri Lanka. Bertemunya di Jabal Rahmah. Jarak antara Jabal Rahmah dengan Jeddah itu dekat. Ya kan? Jeddah sama Jabal Rahmah, Mekah Madinah. Mekah dan Jeddah cuma 1,5 jam. Tapi jarak Nabi Adam ke Jabal Rahmah itu jauhnya luar biasa. Artinya apa? Kalau mau dapat jodoh, laki-laki yang harus berjalan lebih jauh. Takdir, apa? Takdir, saya bilang takdir. Itu Cuk. Jadi kalau kau belum dapat jodoh, jalanmu kurang jauh. Kalau ukhtiya itu memang dia dekat-dekat aja Cuk. Dari Jeddah ke Jabal Rahmah dekat cuma 1,5 jam. Jadi kalau laki-laki yang belum dapat jodoh, jalanmu kurang jauh. Cobalah ke Papua gitu jalan kaki. Siapa tahu dapat ukti-ukti di sana kan? Gitu. Paham? Kalau antum nih diajak apa yang ngomong yang enggak benar gitu, kok cepat nyambungnya ya? Bila ajak ngomong ayat tuh enggak connect dia. Konslet mukanya. Dah? Kola, coba bilang. Apa kola? Berkatalah. Siapa yang berkata? Jadi ibu-ibu, abang kakak, kalau ada masalah rumah tangga, siapa yang salah? Coba direkam bapak. Jadi kalau rumah tangga bermasalah, siapa yang salah? Masya Allah. Ya Allah, salehah banget Allah. Mana salehah banget. Mana di istri Bang Ipan sama istri Bang One ada sini datang nih. Ada. Nah, Bang One langsung salah tingkah, dia tidur di luar aku malam ini nih kata dia. Siapa yang ngajarkan doa Nabi Adam? Saja. Ustaz-ustaz yang bikin modok tahfiz kasih tahu Ustaz ya. Ini doa keduanya. Berarti yang harus muhasabah siapa?
Keduanya. Istri salah, suami salah. Tapi lebih Ustaz gitu ya, udah gitu. Gak mau dia, udah jangankan kalah ya kan. Seri draw aja gak mau. Mulutnya ukti solehani Allah Rabbi. Oke ya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu di Sri Lanka, satu di Jeddah, berjalan dalam ratapan yang sama. Nggak ada Google Map, nggak ada Waze, nggak bisa share location, nggak bisa video call. Dua-duanya dalam keadaan merenung, dalam keadaan muhasabah, dalam keadaan menyesal penuh. Penyesalan. Rabbana zalamna anfusana, kata Siti Hawa. Di ujung sana laki-laki yang lain juga mengatakan bernama Adam. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, saya salah ya Allah. Iblis disalahkan? Tidak. Menyalahkan Siti Hawa? Tidak. Menyalahkan Nabi Adam? Tidak. Apa kata Siti Hawa? Saya yang salah ya Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya yang salah. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Saya. Nabi Adam, Nabi Yunus itu kan 1 hari sebelum pertolongan Allah datang. Besok tuh jadwalnya ditolong, besok sudah deadline, sudah dicatat di kalender, sudah dilingkarin. Besok pertolonganku datang, kata Allah. Qadarullah, Nabi Yunus tidak sabar, ditinggalkan umatnya. Baper apa? Baper. Dasar umat bengal, tidak mau dikasih tahu, tinggalkan aja lah. Wa dhannun idzahaba mughadiban. Ingatlah Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah meninggalkan umatnya. Apa kata Nabi Yunus? Tinggalkan aja lah, di left dari grup. Itu marah, ninggalkan dakwah. Kalau bagi saya, antum dikasih amanah, terus antum ninggalkan, ya kan? Antum seperti meninggalkan medan perang. Di mata saya itu dosa besar. Antum dikasih amanah sama Allah. Ada yang dikasih amanahnya berupa bisnis, ada yang dikasih amanahnya berupa kecerdasan, ada yang dikasih amanah berupa suara. Lalu antum meninggalkan dakwah ini karena baper tadi, antum mengkhianati dakwah dan meninggalkan medan perang, dan itu termasuk dosa besar. Boleh setuju, boleh enggak? Maka saya, ketika ada yang terjadi apa segala macam, saya pilih 3 hal. Kalau enggak ngalah, ngalih. Apa ngalih itu? Pindah tempat. Tapi tetap jalan terus dong. Enggak dibolehkan di Pontianak, saya pindah ke Bandung. Dinasihatin sama orang Bandung, enggak bisa besar gerakan antum ini. Di Bandung sudah banyak gerakan-gerakan lebih besar, banyak ustaz yang lebih terkenal. Ya udah, saya pindah, enggak di Bandung, pindah di Kabupaten Bandung. Iya kan? Betul enggak, Bang? Betul enggak? Melipir kita dulu, melipir. Pindah wir, mundur wir. Gitulah kira-kira. Mundur wir, ya kan? Mundur wir. Saya memilih untuk menggunakan ayat-ayat ini untuk jadi prinsip hidup. Ya, daripada marah-marah. Mending muhasabah. Coba bilang. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 in 1. Ada 3 dalam 1 kalimat. 3 hal. Apa tuh Ayaman? 1 tasbih. 1 tauhid. La ilaha illa anta. Itu mentauhidkan Allah. Subhanaka, tasbih. Tauhid, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. Ada berapa? 1 tauhid. Yang kedua, tasbih, mensucikan Allah. Yang ketiga, istighfar.
Jadi kalau anak-anak muda, abang kakak, ayah bunda ngerasa hari-harinya mentok, kok kayaknya capek, letih, bacalah doa ini. Ini Masya Allah tabarakallah, saya pribadi mengalami banyak, amat sangat banyak sekali pertolongan Allah datang lewat wasilah kalimat dan doanya Nabi Yunus. Perbanyak doa ini. Buat yang saldonya udah minta maaf, tahu kan? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya gitu tuh, saldonya minta maaf. Baru Zulhijjah, saldonya udah minta maaf. Rumah tangga kayaknya riwe, kusut. Anak-anak kok bawel. Bukan mamanya bawel, anaknya bawel. Suami kok nggak betah di rumah. Istri kok sukanya nyerang, malah cari-cari aib. Coba duduk sebentar, gelar sejadah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya salah ya Allah. Sholatu nafsi, saya yang salah ya Allah. Maka penutupnya, temukanlah tersangkanya. Siapa tersangkanya Abang Kakak? Siapa? Siapa tersangkanya? Udah ketemu sekarang? Jadi kenapa rumah tangga belum beres? Kenapa penyakit belum sembuh? Kenapa hutang belum lunas-lunas? Sekarang berani bilang salah istri saya, Ustaz, berani? Nggak berani. Berani bilang salah suami saya? Oh, berani Ustaz. Biar kau di sini ya, enggak Ustaz, enggak berani. Begitu di luar, abi ini mulai kan, mulai dia public speaking, seminar ilmiah ya, orasi ilmiah apa? Orasi ilmiah, disertasi, doktor untuk dapat gelar doktor humoris causa, apa gelarnya? Dah, la ilaha illa anta. Ya ikut saya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang sampai hari ini tidak punya uang, uangnya berkurang, penghasilan ngepas-ngepas, bukan kurang kerja keras, kurang istighfar. Saya serius banget ngomong ini, sangat serius. Antum yang hari ini capek, duitnya segitu-segitu aja, capek penghasilan gitu-gitu aja, udah ngerasa ngelakukan banyak hal, antum bukan kurang kerja keras, antum kurang istighfar, kurang mengakui dosa, kurang minta ampun. Nih, enggak percaya. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Ini 8 ayat santri yang paskas-paskas sudah hafal kan? Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Lompat ke ayat, suruh istighfar di ayat 10, di ayat 12 coba baca. Wa yumditkum bi amwalin, bukan yumditkum bi arzakin. Allah lipat gandakan harta-hartamu. Ini jangan sampai yang cetak Quran enggak tahu ayat ini. Kalau penghasilan ngepas-ngepas, bukan kurang kerja keras, coba bilang kurang istighfar. Coba lihat, betul enggak? Betul enggak? Apa yang dilipat gandakan Allah? Harta. Duit itu harta, mobil, rumah, penghasilan, income, bisnis dilipat gandakan sama Allah. Allah yang bilang, bukan saya. Yumditkum bi amwalin, malun satu harta, malani dua harta, amwal berarti banyak. Jadi hari ini yang penghasilannya ngepas-ngepas, kurang apa? Dompetnya minta maaf terus, kurang istighfar, bukan kurang kerja keras. Nyambung? Mau sekolah anak tidak cukup, mau ini tidak cukup, kurang ini, bukan kurang kerja keras, kurang. Saya udah istighfar terus, saya dari pagi sampai ini, dari pagi. Di mana tuh? Di masjid aja istighfar terus. Bagus, bagus. Nanti saya sampaikan penyedot debu, sedot masukkan. Tentulah perintahnya. Ya kan, Allah perintahkan orang yang beriman dan orang yang berilmu diangkat derajatnya. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Pelajari itu ilmu dagang, ngerti, belajar ilmu bisnis.
cari tahu, ketemu sama orang, gimana cara jualan, gimana cara marketing, gimana bikin copywriting dan seterusnya. Belajar, sunatullahnya tetap harus belajar. Tapi barengi dan lengkapi, bungkus dia dengan istighfar. Yang lain tidur, antum udah bangun. Ini yang lain sudah ngitung-untung baru ngelap air liur. Gimana mau bangun bisnis, bangun keluarga, bangun rumah tangga, bangun subuh aja kesiangan, nggak bisa. Clear? Oke? Sip. Ayat Quran loh ya, bukan kata saya. Semua yang saya sampaikan tadi semuanya ada Qurannya, ada hadisnya, ada sejarahnya, ada retorikanya, ada fakta-fakta di lapangan saya kasih sama teman. Mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati kita semuanya untuk menemukan siapa tersangkanya. Siapa tersangkanya? Siapa yang salah? Gimana supaya tidak salah lagi? Rabbana zalamna ilam taghfir lana. Gimana caranya supaya meniru Nabi Yunus? La ilaha sambil mikul beras, sambil la ilaha illa anta, sambil bawa motor la ilaha illa anta, sambil masak di rumah la ilaha illa anta, sambil nyapu, ngepel, masakan suami, beres-beres nyapu halaman la ilaha illa anta, sambil nyapu buang-buang mantan di tempat sampah la ilaha illa anta. Clear kira-kira? Mudah-mudahan abang kakak ayah bunda kita semuanya dikasih kelembutan hati untuk bisa mengakui kesalahan diri, sampai kita mengaku di depan Allah, ya Allah saya yang salah. Siapa yang salah? Saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Hatur nuhun pisan. Hanupis apa? Hanupis. Hatur nuhun pisan. Jazakumullah khair. Saya izin pamit. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Barakallahu fi umrik juga ya. Mungkin ada yang ini milad ya kan. Barakallahu fi umrik. Sehat-sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan. Doakan ayah man, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, ya kan? Doakan keluarga-keluarga saya, doakan adik-beradik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya. Bunda Meta tadi yang ayat tadi 71 ya. QS 71 ayat 10 sampai 12. Soalnya jauh beliau nih di Belanda. Masya Allah, ikut nonton SMK jauh-jauh dari Belanda. Semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa caranya bang?